Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, buah karya dari Al-Ustadz Aceng Zakaria bin Ahmad Kurhi, hafizahullahu ta'ala. Selanjutnya, kita masih membahas jenis-jenis isim yang selanjutnya, yaitu isim yang keenam. Al-Asma'ul Khamsatu. Isim 5. Jumlahnya 5 sehingga dinamakan isim 5, yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Dan cara membacanya ini ada 3 cara. Ya, masing-masing isim itu memiliki cara baca yang berbeda-beda. Ya. Isim mufrad cara membacanya huruf terakhirnya un, an, in. Isim musanna cara membacanya ani atau aini. Kemudian jamak mudzakkar salim cara membacanya una dan ina. Jamak muannats salim cara membacanya tun, ya, dan tin, ya. Yang jadi fokus perhatian huruf terakhirnya. Kemudian jamak taksir cara membacanya sama seperti isim mufrad, ya. Kemudian sebagian ada yang mengikuti ismul ladzi yang sharif, ya. Nah, yang keenam ini isim 5, cara membacanya ada 3 cara. Ya. Yang pertama ini, baris pertama ini cara baca yang pertama. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Abuka itu artinya ayahmu, akhuka saudaramu, ya, hamuka, ya, pamanmu, fuka mulutmu, zumalin pemilik harta. Cara baca yang kedua, abaka, ahoka, hamaka, faka, zamalin. Artinya sama dengan yang di atas. Cara baca yang ketiga, abika, akhika, hamika, fika, zimalin. Jadi kata ganti ka di sini ini bisa diganti dengan kata yang lainnya. Ya, selain kata ganti saya. Ya. Contohnya misalnya abi, ini nggak bisa. Ya. Tapi selain kata ganti saya, abi itu artinya ayahku. Ya, selain kata ganti saya itu bisa. Ya, abuhu, abuhuma, abuhum, abukuma, dan seterusnya. Ya. Demikian juga yang akhuka, ya, ini bisa diganti akhuhu, saudaranya dia laki-laki. Akhuha, saudaranya dia perempuan. Hamuka ini juga bisa diganti. Pamanmu. Fuka, mulutmu. Zumalin, pemilik harta. Malin ini bisa diganti, ya. Zu ilmin, pemilik ilmu, dan seterusnya, ya. At-tamrinu latihan, ij'al ma ya'ti kama dzukira. Ya, jadikan ma ya'ti berikut ini kama dzukira, seperti yang disebutkan di atas. Ya, kalau sudah tahu cara bacanya, salah satu tahu, maka yang dua juga harus tahu, ya. Kita langsung ke latihan, ya. Abu Bakrin. Berarti kita melihat yang ini. Abuka. Bakrinnya tetap, yang berubah abunya. Ya, ingat tadi sudah dijelaskan ada 3 cara membaca. Ya. Abu Bakrin, bawahnya Aba Bakrin, bawahnya lagi Abi Bakrin.
Kapan dibaca Abu Bakrin, Abu Bakrin, Abi Bakrin, nanti ada penjelasannya. Penjelasannya menyusul. Ya. Demikian juga Abu Dawuda, Abu Dawud, salah satu pencatat hadis, ya. Abu Dawuda, hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Maka ini juga sama seperti tadi, ya, seperti Abu Bakrin. Abu Dawuda, Aba Dawuda, Abi Dawuda. Kemudian Akhu Aliin, saudaranya Ali. Berarti pola yang ini. Akhuka. Tinggal dua cara membacanya yang lainnya. Akho Aliin, Akhi Aliin. Ya. Abu Hurairah sama, ya. Mengikuti Abuka. Berarti tinggal dua yang belum dibaca caranya. Aba Hurairah, Abi Hurairah. Zu ilmin, zu pemilik ilmin, pemilik ilmu, yang memiliki ilmu. Berarti yang ini, zu malin, ya. Maka cara membaca yang lainnya, za ilmin, zi ilmin. Dan seterusnya, ya, bisa dikerjakan sendiri, ya. Du Fadlin, Abu Sa'idin, Abu Talibin. Kemudian yang ketujuh, al-maksuru. Isi maksur. Al-maksuru huwa kullu ismin. Setiap isim mu'rabin yang bersifat mu'rab. Mu'rab itu maknanya status hukum harokat terakhirnya itu bisa berubah-ubah. Ada 3, ya, status hukum harokat terakhir. Yang pertama marfu, yang kedua mansub, dan yang ketiga majrur. Nah, ini namanya mu'rab. Jadi status hukum akhiruhu, ya, huruf terakhirnya. Marfu, mansub, majrur. Ya. Akhiruhu, huruf terakhirnya alifun lazimatun, ya. Huruf terakhirnya adalah alif lazimah, alif yang asli, ya. Jadi isim yang mu'rab, isim yang bisa berubah status hukum harokat terakhir, ya. Jadi harus dipahami status hukum harokat terakhir dengan harokat terakhir itu hampir sama tapi beda, ya. Ya, hampir sama tapi beda. Ya. Status hukum dengan makna lahiriahnya itu beda, ya. Misalnya begini, pendekatan untuk bisa memahami, ya. Ada 2 daging ayam, A dan B, gitu, ya. Lahiriahnya 2 ayam ini pada asalnya halal, ya. Cuman karena yang satunya itu disembelih tidak dengan menyebut nama Allah, status hukumnya jadi haram. Itu namanya status hukum, ya. Jadi tidak bisa dilihat dari lahiriahnya. Jadi dilihat dari status hukumnya, ya. Kehalalan tidak bisa dilihat dari zahiriahnya, tapi dari status hukum. Demikian juga isim itu huruf terakhirnya status hukumnya bisa berubah-ubah. Bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Ya. Terserah nanti apakah dia marfu dengan domah atau dengan selain domah, ya. Atau mansub dengan fathah atau dengan selain fathah, ya. Atau demikian juga majrur dengan kasroh atau dengan selain kasroh, gitu, ya. Jadi isim maksur ini adalah isim mu'rab. Cirinya akhiruhu, huruf terakhirnya alifun lazimatun. Alif yang lazimah, alif asli. Lawan dari zaidah, lawan dari tambahan. Ada isim yang alifnya itu sebetulnya bukan alif asli tapi alif tambahan. Ya, biasanya ketika dibaca mansub, ya, itu ada alif. Namanya alif tambahan. Kalau yang ini, isim maksur ini alifnya alif asli, ya. Contoh, al-fata.
Huruf terakhirnya ini huruf alif, seperti huruf iya, tapi ini huruf alif. Cuman karena penulisannya bengkok, ada yang mengatakan alif bengkok ya. Tapi sebetulnya setelah huruf ta ini mau lurus ke atas pun boleh. Namanya alif lazimah. Ya. Ini kebetulan ada diawali dengan alif lam ya. Nah ini kalau dibuang alif lamnya, maka dia berubah cara membacanya. Fatan. Ya, fatan. Ya. Alifnya tetap ya, alif bengkoknya tetap. Kemudian al-wusto. Al-fatah ini pemuda ya artinya. Al-wusto yang pertengahan. Ya, huruf terakhirnya ini juga sama alif lazimah. Alif bengkok ya. Kalau dihilangkan alif lamnya wuston. Ya. Alifnya tetap ya, alif bengkoknya tetap. Al-Mustafa yang terpilih. Mustafan kalau dihilangkan alif lamnya. Al-Huda petunjuk. Alif lamnya dihilangkan hudan. Ya. Alif lamnya dihilangkan hudan. Alif bengkoknya yang huruf terakhir ini tetap. Ini namanya alif lazimah. Kemudian berikutnya isim yang ke-8 al-manqusu. Al-manqusu huwa kullu ismin mu'rabin, ini juga sama. Isim yang mu'rab, setiap isim yang mu'rab, ya, mu'rab tadi sudah dijelaskan, status hukum harokat terakhir itu bisa berubah. Ya, marfu, mansub, majrur. Ya. Cirinya akhiruhu ya'un lazimatun. Huruf terakhirnya adalah ya asli maksuratun ma qablaha. Sebelum huruf ya lazimah itu di kasroh. Ya, tandanya ada dua ya. Ya lazimah dan sebelum huruf ya lazimah itu di kasroh. Contoh al-hadi yang memberi petunjuk. Ini adalah ya lazimah. Ya lazimah di sini titiknya tidak ditulis ya. Tapi dia disebut ya'un lazimatun, ya asli. Penulisannya sama dengan alif lazimah ya. Tapi di sini ya. Kalau dibuang alif lamnya hadin. Azani, orang yang berzina itu. Ya, ini juga sama, ya-nya kebetulan ini tulisan ya-nya tidak sejelas al-hadi ya karena dia bersambung ya. Bersambung dengan nun. Kalau dibuang alif lamnya zanin, pelaku zina. Adai, orang yang mengajak. Mengajak kepada kebaikan, adai, menyuruh kepada kebaikan. Ya. Atau mengajak secara umum ya. Jadi mengajak itu bisa kepada kebaikan, bisa kepada keburukan ya. Dibuang alif lamnya da'in. Ya lazimahnya tetap ada ya. Ar-Rami yang melempar. Dibuang alif lamnya romin. Ya. Al-Qadi, hakim, pemutus perkara. Jadi sebelum huruf ya lazimah ini huruf don, harokatnya maksuratun. Kasroh, di kasroh. An-nahi yang melarang, yang mencegah. Dibuang alif lamnya nahin. Kemudian yang ke-9, isim yang ke-9, ismul ladzi la yansarifu. Ini namanya banyak ya, ada ismul ladzi la yansarifu, ada isim ghair munsharif ya. Ada mamnu minas sarfi ya. Artinya sama. Huwa adalah al-ismul ladzi la yadkhulu alaihi tanwinu. Isim yang tidak bisa kemasukan tanwin. Beda dengan isim-isim yang sebelumnya, ya. Itu bisa bertanwin kalau alif lamnya dibuang, ya. Al-hadi, ini dibuang alif lamnya hadin. Sedangkan ismul ladzi la yansharif ini tidak bisa kemasukan tanwin. Contoh Aisyatu. Tidak boleh kita menulis Aisyatun, tidak boleh, ya. Fatimatu, Ibrahimu, Ismailu, Sulaimanu dan seterusnya sampai Zainabu.
Ini kebetulan contoh-contohnya nama manusia semuanya. Ini tidak bisa bertanwin. Ini namanya ismullah dilayan shorifu. Wasayati insyaallahu tafasiruhu. Dan akan datang insyaallah tafasiruhu perinciannya. Jadi perincian ismullah dilayan shorif ini cukup panjang ya. Sehingga ditempatkan di tempat tersendiri. Kemudian berikutnya tamrinun umumiyun. Tamrin, latihan, umumiyun, umum. Berarti merangkum dari jenis isim yang pertama sampai dengan isim yang ke-9. Udkur, sebutkan anwa al-asma'i fimayati. Jenis isim berikut ini. Kita hanya menyebutkan ini jenis isim yang mana. Mufradkah, musannakah, jamak mudzakkar salimkah, atau jamak muannas salimkah? Isim 5, jamak taksir, isim mankus, maksur, atau ismul layan shorif. Ya, tinggal dikembalikan ke ciri masing-masing. Ya. Kita mulai dari yang pertama, jannatun, satu kebun. Ya. Ini lebih cocok isim mufrad ya. Kita gunakan ciri isim maksur nggak cocok, isim mankus nggak cocok, apalagi jamak ya nggak cocok ya. Musanna juga tidak cocok, maka dia mufrad ya. Muflihuna, nah ini dia mengikuti pola muf'iluna. Ya. Ini adalah jamak mudzakkar salim. Muslimuna ini juga sama ya, jamak mudzakkar salim. Ayatin ya, alif dan ta, kasrotain ya. Di contoh itu tidak ada ya, adanya muslimatun ya. Di sini ayatin. Ini adalah cara membaca jenis yang kedua dari jamak muannats salim. Ayatun, ayatin ya. Ayat-ayat. Al-Ka'baini. Ini adalah cirinya aini. Ya. Isim musanna. Ya. Isim musanna. Meskipun ada alif lam, ya ini tidak berpengaruh ya. Yang dilihat adalah yang dua huruf yang terakhir. Kemudian yadaini. Dua tangan, ini juga sama. Ya. Isim musanna. Cara membaca yang lainnya al-ka'bani, yadani. Ya. Kemudian berikutnya al-fatwa, fatwa ya. Huruf terakhirnya ini adalah huruf alif lazimah. Maka dia jenis isim. Kita kembalikan ke penjelasan sebelumnya. Alif lazimah adalah isim maksur ya. Isim maksur. Khadijatu. Tidak bertanwin ya, nggak ada alif lam, tidak bertanwin. Ini ismullah dilayan, sorry. As-samawatu. Kita lihat dua huruf terakhirnya alif dan ta. Ini adalah tanda dua ciri dari jamak muannats salim ya. Alif dan ta ya. Kalau dibuang alif lamnya samawatun ya. Cara membaca yang lainnya as-samawati ya. Kemudian anwarun, cahaya-cahaya. Nah, ini adalah jamak taksir ya. Karena lebih dari satu cahaya. Lebih dari dua cahaya, cahaya-cahaya ya. Isim mufrad tidak cocok, isim musanna tidak cocok, jamak mudzakkar muannas nggak cocok ya. Maksur mankus nggak cocok. Ismul layan shorif nggak cocok karena ada tanwin. Ya, tidak ada pilihan, dia jamak taksir. Turukun, banyak jalan, ini juga sama ya. Banyak jalan. Jamaknya tidak cocok dimasukkan ke jamak mudzakkar salim, tidak cocok muannas salim.
tidak ada pilihan lain, dia adalah jamak taksir. Sufyanu, ya, tidak ada alif lam, huruf terakhirnya tidak bertanwin. Ini adalah sesuai dengan definisi isim jenis yang terakhir, ismul ladzi la yansharif. Kemudian al-mufti yang memberi fatwa, huruf terakhirnya ini adalah ya lazimah. Ya, sebelum huruf ya lazimah di kasroh. Nah, ini adalah ciri isim yang ke-8, isim maksur, mankus, ya. Isim mankus, ya. Kemudian kulubuhum. Kulubuhum ini adalah dua kata, kulubu dan hum. Dua kata yang dijadikan satu, pernah kita singgung di pertemuan sebelumnya. Ini adalah susunan idhofah, ya. Syaratnya ada dua unsur, mudhofun, kata yang pertama kulubun, ya. Kata yang kedua hum, mudhofun ilaih. Ya. Syarat mudhof tidak ada alif lam, tidak boleh tanwin. Kulubun jadi kulubu. Ya. Kulubu hati-hati mereka. Berarti banyak, ya. Kulubun itu banyak hati. Jamak mudzakkar salim tidak cocok. Jamak muannats salim juga tidak cocok. Maka tidak ada pilihan, dia adalah jamak taksir. As-sa'i, orang yang melakukan sa'i, orang yang berlari-lari kecil. Sebelum huruf terakhir ini di kasroh, ini ciri isim mankus, ya. Sama dengan al-mufti. Dibuang alif lamnya sa'in. Kemudian a'ma. A'ma buta, ya. A'ma buta. Ini kalau kita masukkan ke isim yang paling dekat, isim maksur, ya. Huruf terakhirnya adalah alif lazimah. Namun sayang di sini tidak bisa bertanwin, ya. Padahal di sini tidak ada alif lam, ya. Kalau kita lihat contoh sebelumnya, isim maksur ini kalau dibuang alif lamnya, maka dia bisa bertanwin, ya. Fatan, wuston, mustofan, hudan, ya. Nah, dia tidak bisa bertanwin, maka dia dimasukkan ke dalam ismul ladzi la yansharif. Lebih cocok ismul ladzi la yansharif karena tidak ada alif lam, ya. Tidak ada alif lam, tidak bertanwin, ya, dia lebih cocok ke ismul ladzi la yansharif. Kemudian wadduha, wawunya ini dibuang, ad-duha. Kalau dibuang alif lamnya duhan, ya. Huruf terakhirnya alif lazimah, ya. Maka ini adalah isim maksur, ya. Kemudian muslihuna. Ini polanya sama dengan muflihuna. Orang yang berbuat baik. Orang yang membuat perbaikan. Maradun, penyakit. Ya. Maradun, ya. Ini bisa dicek apakah dia artinya satu penyakit atau banyak penyakit. Ya. Nanti bisa dicek. Kalau artinya banyak penyakit, dia masuk jamak taksir, ya. Tapi kalau artinya satu penyakit, dia masuk ke isim mufrad karena dia bertanwin, ya. Sabiratun. Ya. Dua huruf terakhirnya alif dan ta ini adalah ciri dari jamak muannats salim, para wanita yang penyabar. Ya. Cara membaca yang lainnya sabiratin. Ya. Sabiratin. Nah, bagi yang
penasaran untuk maradun nanti dicari apakah artinya satu penyakit atau lebih dari dua ya, maradun. Ya. Maridun sakit ya. Maradun ini penyakit ya. Penyakit atau apa nanti dicek ya. Ya barangkali ini saja dulu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.